Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ibu Ati. Ibu akan membahas tentang himpunan. Ini materi yang baru saja Ibu buat. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu ini bermanfaat. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang diagram Venn. Nah, ini contoh gambar diagram Venn. Diagram Venn ini dibatasi oleh kotak ya. Dibatasi oleh persegi panjang. Nah, himpunannya itu ada S. S itu himpunan semesta. Angka semua yang ada di dalam persegi panjang ini. Nih, ditulis di sini nih. Ditulis di sini dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggota A-nya berarti lingkaran yang A. Lingkaran yang A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota B-nya lingkaran yang B. 3, 5, 7, 9, 10. Nah, ini ada nih tanda N. A bukan ANB tapi A irisan B. Jadi, ini namanya tanda irisan ya. Nah, di sini namanya tanda ini namanya irisan. Kalau irisan itu yang sama. Anggota yang sama. Anggota A dan B mana yang sama? Oh, ini ada angka 3 nih, sama. Nih, dengan ini kan A sama B yang sama 3 ya. Terus ada lagi 5 ya. Di sini ada 3, ada 5. Ini juga ada 3, ada 5. Nah, karena nggak ada lagi yang sama jadi cuma 3 dan 5. Kalau digambar di sini adanya di tengah nih. Nih di tengah ya. Ada 3, ada 5, naruhnya di tengah sini nih kalau digambar. Nih kalau digambar tuh nanti bisa diarsir nih yang 3 sama 5. Ini namanya irisan. 3 dan 5. Kita lanjut. Nah, kalau tandanya U seperti ini, U. Nah, U itu namanya gabungan. Nih, kalau ada tanda U gini ya. Kalau ada tanda U itu namanya gabungan. Nih di sini. U itu gabungan. Gabungan itu berarti digabung, namanya juga gabungan. Jadi gabungan A, anggota A digabung dengan anggota B. Tapi angka yang sama nulisnya sekali, nggak boleh 2 kali. Ada angka 1, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan 3, 5 udah ya. 7, 9, 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Atau dari anggota A dan B, lingkaran A dan B ditulis semua. Namanya gabungan. Nah, kalau ini dalam kurung A gabungan B komplement. Ini dibacanya komplement. Nah, ini dibacanya komplement. Kalau itu ditulisnya nih garis 1 nih ya. Apa sih namanya nih gini. Ini namanya komplement. Kalau pangkat 1 tuh dibacanya komplement. Komplement itu gimana? Komplement itu yang bukan anggota. Jadi yang bukan anggota A gabungan B. Selain A gabungan B, selain ini nih. Selain 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 mana? Yaitu 6 dan 8. Yaitu yang di luar. A gabungan B komplement berarti yang bukan A dan B. Berarti yang di luar. 6 dan 8. Jadi kalau contoh kedua. Nah, ini A-nya ada di dalam. A-nya ada di dalam. B-nya di luar. Berarti ini A himpunan bagian dari B. Dibacanya A himpunan bagian dari B. Jadi A-nya di dalam. Nah, di sini S-nya berarti seluruh anggota S. Seluruhnya.
Karena nggak ada yang di luar, berarti tulisnya yang di dalam. 1, 2, 3, 4, 5. A-nya itu yang lingkaran A. Yang ada di lingkaran A aja ya. Yang ada di lingkaran A aja nih. 1, 2, 3. B-nya seluruhnya. Karena A ada di dalam B, berarti A-nya juga termasuk anggota B itu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seluruh lingkaran B. A irisan B, tadi irisan itu yang sama. Berarti kalau dilihat dari sini A irisan B berarti anggota A dan anggota B yang sama, yaitu 1 kan, 1 nih sama, 2 sama, 3 juga sama. Jadi 1, 2, 3. Atau semua anggota A ini kan sama. Semua anggota A. Jadi 1, 2, 3 ini sama aja anggota A ini ya kalau himpunan bagian karena yang sama. Nah, A gabungan B, AUB itu gabungan. Kalau gabungan itu berarti digabung. Semuanya digabung. Berarti yang digabung A dan B digabung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada gambar di atas A irisan B atau pada gambar di atas A himpunan bagian dari B. Jadi kalau C itu C melengkung itu bacanya himpunan bagian dari B. Oke ya. Contoh ketiga. Nah, di sini ada himpunan S 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Kemudian A-nya itu 3, 5, 7, 9, 11. B-nya 2, 3, 5, 7. Tentukan A irisan B. Nah, tentukan A irisan B berarti di sini irisan tuh yang sama ya. Berarti A irisan B. Nah, lihat yang sama mana nih? 3 ada sama? Sama. Nih 3 nih. Kita tulis 3. Terus mana lagi? 5 juga sama. Kita tulis 5. 7 juga sama. Nah, nggak ada lagi kan yang sama. Berarti A irisan B 3, 5, dan 7. Sekarang A gabungan B digabung. A, U, B itu A gabungan B. A dengan B digabung dari angka yang kecil yang kamu tulis. A dan B. Yang kecil adalah angka 2 dulu nih. 2. Terus 3. 5. Terus 7. 9. 11. Jadi A dengan B digabung. Dari yang kecil dulu ditulis. Nah, di sini kamu suruh tulis atau gambar diagram Venn-nya. Nah, bikin dulu persegi panjang. Terus di sininya huruf S ya. Nah, karena ada yang sama di sini gambarnya seperti yang contoh nomor 1 nih, gini. Ini A, ini B. Yang sama dulu A irisan B taruhnya di tengah nih, titik 3, titik 5, terus titik 7. Nah, yang A-nya ada berapa nih? A-nya lihat di sini anggota A 3, 5, 7, 9, 11. Berarti yang belum ditulis adalah 9 sama 11. B-nya mana yang belum ditulis? 2, 3, 5, 7. Berarti yang belum ditulis adalah angka 2. Sisanya yang S ini taruh di luar. Mana yang belum ditulis? 0 belum ditulis. Taruh aja di mana aja. 1 udah ditulis belum? Belum. 1 belum. 2 udah. 3 udah. 4 belum ya. Terus 5 udah. 6 belum. 7 udah. 8 belum. 9 sudah. Yang belum 10. 11 sudah. Terakhir 12. Karena SS ini sampai 12. Selesai dah ini diagram Venn-nya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4. Nah, misalnya di sini S-nya, lanjut ke contoh nomor 4, S-nya itu X sedemikian, X kurang dari 13, X elemen bilangan asli. Elemen bilangan asli. Terus A-nya
X sedemikian, X lebih besar dari 3 kurang dari 11. Oh, kurang sama dengan. Ada sama dengannya ya. X bilangan ganjil. Oke, sekarang B-nya. B-nya itu X sedemikian, X kurang dari 10, X anggota bilangan genap. Nah, tentukan A irisan B, A gabungan B, terus A gabungan B komplement, terus diagram Venn. Nah, sekarang ini dulu ditulis ininya ya, anggotanya. S itu berarti kurang dari 13. Kalau tidak ada sama dengan ini berarti sampai 12. Bilangan asli mulai dari angka 1, 2, 3 sampai dengan 12. 13-nya nggak ikut. Nah, yang ini yang A itu bilangan ganjil, tapi 3-nya ikut nih karena ada sama dengan nih sini. Berarti 3 ikut. 3, 5, 7, 9. 11-nya juga ikut karena ada sama dengan. Kalau nggak ada 11-nya nggak ikut ya. Oke, sekarang yang B. Yang B, S kurang dari 10 bilangan genap. Kita mulai dari 2, 4, 6, 8. 10-nya nggak ikut karena nggak ada sama dengan. Nah, sekarang A irisan B. Kalau irisan itu yang sama. Dari sini, dari himpunan A sama himpunan B ada yang sama nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti himpunan kosong. A gabung B. Jadi A dengan B digabung. Kita tulis dari yang terkecil. 2, 3, 4. A dan B ya digabung ya. 2, 3, 4. Terus 5, 6, 7, 8, 9, 11. Nah, sekarang A gabung B komplement. Di luar A gabung B, tapi masih ada di dalam S. Nah, S itu mulainya dari 1. Nah, di sini 1 ada nggak di A gabung B? Nggak ada, berarti yang kita tulis adalah 1 nih. Terus, ini 2 udah, 3 udah. Kan di luar, kalau A gabung B komplement berarti di luar A gabung B. Jadi di luarnya ini nih, di luar ini, selain ini. Tapi ada di S. 1 belum ditulis. Nih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah, 10 belum ditulis. Berarti 10. 11 udah, berarti yang belum ditulis 12. Gini deh. Sekarang kita gambar diagram Venn-nya. Nah, ini gambar dulu persegi panjangnya. Di sini S. Nah, karena A irisan B himpunan kosong nggak ada, berarti gambarnya misah. Nah, gini. Ini A, ini B. A-nya kita tulis nih. A-nya berapa tadi? 3, 5, 7, 9, 11. B-nya di sini kita tulis 2, 4, 6, 8. Sisanya tulis di luar. Nah, yang di luar nih yang ini nih A gabung B komplement. 1, 10, terakhir 12. Selesai deh. Nah, demikian ya penjelasan dari Ibu tentang diagram Venn. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.